Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin al-kiram yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bertemu untuk membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa. Kita sudah membahas syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa, kemudian rukun-rukun puasa, kemudian perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tapi di situ ada perkara yang berkaitan dengan puasa. Yang pertama, seperti bagaimana hukumnya menelan dahak. Pertama yang perlu kita ketahui, apakah dengan kita mengeluarkan dahak, apakah batal puasa kita atau tidak? Maka jawabannya boleh bagi orang yang berpuasa untuk mengeluarkan dahak, karena itu kadang-kadang memang diperlukan. Hukumnya mengeluarkan dahak tidak membatalkan puasa, tapi ketika dahak itu sudah keluar sampai pada batas dohir daripada tenggorokan, batas luar daripada tenggorokan, yaitu makhraj huruf ha, tempat keluarnya huruf ha. Maka jika sudah sampai keluar batas dohir, maka wajib kita mengeluarkan itu dahak dari mulut kita. Tapi apabila sudah keluar sampai batas dohir itu dahak, kita keluarkan dari dada sampai ke tenggorokan bagian dohir, kemudian kita telan kembali, maka puasa kita batal. Di situ ada beberapa perincian. Kalau kita mengeluarkan dari dalam dengan sengaja sampai batas dohir, berarti kita wajib melepehkannya. Jika tidak melepehkannya sampai tertelan kembali, batal puasa kita. Tapi kalau dengan keluar dengan sendirinya itu dahak, bukan kita yang mengeluarkan, keluar dengan sendirinya itu dahak sampai batas dohir tadi itu, yaitu di atasnya makhraj huruf ha, maka jika kita mampu untuk mengeluarkannya dari mulut tapi kita tidak mengeluarkannya, maka batal puasa kita. Tapi kalau kita tidak mampu untuk mengeluarkannya sampai tertelan kembali, maka tidak batal puasanya, karena bukan kita yang mengeluarkan itu dahak. Ini adalah mengeluarkan hukum mengeluarkan dahak. Tapi kalau dari dalam, dari kepala kita keluarkan, kita jalankan sampai ke bagian dalam dada, dari yang batin ke yang batin, ini tidak batal puasanya. Tapi yang dikatakan membatalkan apabila dari zahir, dari batin ke tempat yang zahir. Itu adalah hukum mengeluarkan dahak. Kemudian yang kedua yang perlu dibahas, yaitu apakah menelan ludah itu membatalkan puasa atau tidak. Menelan ludah itu tidak membatalkan puasa, tapi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, ludah yang kita telan murni, tidak bercampur dengan apapun. Yang kedua, suci. Apabila ludah kita mutanajis, seandainya gusi kita berdarah, belum kita sucikan, atau setelah muntah dengan tidak sengaja, kemudian belum disucikan, tapi air ludahnya dalam keadaan mutanajis kita telan, batal puasa kita. Berarti syarat yang kedua harus suci. Kemudian yang ketiga, syaratnya belum keluar daripada batas mulut. Kalau seandainya air ludah sudah sampai di bibir, diambil lagi, ditelan, batal puasanya. Atau biasa yang terjadi, kita seandainya ada orang puasa pakai siwak, setelah dikeluarkan siwaknya ada air ludahnya, ditelan itu air ludah yang ada di siwak, maka batal puasanya. Kenapa? Karena air ludahnya sudah keluar dari batas mulut. Karena itu apabila air ludah tadi memenuhi syarat 3, maka menelannya hukumnya tidak membatalkan puasa. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, bagaimana hukum orang mandi. Ketika dia mandi masuk ke lubang yang terbuka dengan tanpa disengaja, hukumnya gimana? Mandi dibagi menjadi 2. Ada mandi yang ada tuntutan daripada syariat, baik itu wajib ataupun sunnah.
Ada yang mandi dikatakan tidak ada tuntutan daripada syariat, seperti mandi setiap harinya untuk membersihkan badan. Apabila kita mandi wajib atau mandi sunnah, kemudian masuk melalui lubang yang terbuka sampai ke dalam, maka tidak dikatakan membatalkan puasanya. Lain halnya dengan sengaja. Ketika mandi wajib atau mandi sunnah sengaja untuk memasukkan air ke dalam lubang yang terbuka sampai ke dalam tubuhnya, berarti itu batal. Atau mandi wajib dan mandi sunnah dia melakukannya dengan cara menyelam, itu juga membatalkan puasanya jika masuk walaupun dengan tanpa disengaja. Karena mandi menyelam hukumnya makruh ketika dalam keadaan puasa. Kemudian kalau kita mandi bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah, kita mandi biasa setiap harinya, masuk dengan tanpa disengaja, batal puasa kita. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mau mandi di siang hari bulan Ramadan? Bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah. Boleh kita mandi, tapi untuk bagian kepala usahakan jangan sampai masuk ke dalam lubang yang terbuka. Dengan cara mungkin diwudui, untuk bagian leher ke bawah dimandikan, untuk bagian kepala diwudui. Nah, itu adalah hukum daripada mandi. Kalau berkumur gimana hukumnya? Apakah boleh kita berkumur ketika bulan Ramadan? Boleh. Kita berkumur di bulan Ramadan tetap hukumnya sunnah. Yang dimakruhkan hanya mubalaghah, menyangatkan dalam berkumur. Apabila kita berkumur bukan dengan cara mubalaghah, masuk dengan tanpa disengaja, maka tidak batal puasa kita. Tapi kalau kita mubalaghah, menyangatkan dalam berkumur sampai ke tenggorokan, kemudian masuk dengan tanpa disengaja, maka puasa kita batal. Kenapa? Karena syariat sudah mengatakan itu adalah hukumnya makruh, tetapi masih dilakukan, masuk dengan tanpa sengaja, maka puasanya dikatakan batal. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan juga bahwa orang yang muntah ataupun mulutnya berdarah, dia wajib untuk mensucikan mulutnya dengan cara berkumur. Dan berkumurnya itu harus mubalaghah, harus menyangatkan. Nah, kalau seandainya dia tidak mensucikan mulutnya, tapi diludahkan itu mulutnya sampai bersih, seandainya air ludahnya tidak ada campuran apapun, maka tetap mulutnya dikatakan mutanajis. Dan itu harus dengan cara berkumur dan mubalaghah. Apabila ketika mubalaghah, karena ada perintah dari para syariat, ternyata masuk dengan tanpa disengaja, maka puasanya tidak dikatakan batal, karena ada tuntutan dari para syariat. Karena itu bagi orang yang mutanajis mulutnya, wajib disucikan dengan cara berkumur dan mubalaghah. Kemudian hadirin, perlu diketahui juga, orang yang membatalkan puasanya dengan tanpa udzur, atau orang yang lupa tidak niat di malam harinya untuk puasa Ramadan, maka wajib bagi dia untuk tetap imsak, untuk menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa sampai maghrib sebagaimana orang yang berpuasa. Tapi tidak dikatakan baginya berpuasa, wajib baginya tetap untuk mengqadai puasanya. Ini adalah perkara-perkara yang harus kita ketahui, dan ini semuanya berkaitan dengan puasa. Mudah-mudahan bisa difahami, dan insyaallah kita akan teruskan kembali dalam episode selanjutnya tentang perkara-perkara yang harus diperhatikan di dalam bulan Ramadan seperti kesunahan atau yang lainnya. Ini sekiranya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.